Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh pagi hari ini adalah pagi yang paling indah dan paling berbahagia bagi kita untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pagi hari yang indah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya turunlah berkat Tuhan di dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah atas setiap kami. Sehingga setiap kami pagi hari ini memperoleh berkat yang baru daripada-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami bersama-sama kami halau di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja, Roh Allah yang layak ada di tengah-tengah kami, mengurapi, memberkati kami. Sehingga pagi hari ini sukacita Allah mengalir di tempat ini. Sehingga kami boleh bebas memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kami, Tuhan urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan juga mengurapi setiap umat-Mu yang sudah tiba di tempat ini, yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami teringat buat saudara-saudara kami, Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai setiap langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tepat pada waktunya tanpa ketinggalan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu saudara. Terpujilah Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Pagi hari ini hanya Tuhan saja yang layak kita sembah. Amin. Mari kita angkat pujian. Layak dipuji, disembah. Dia Yesus Tuhan, Raja atas segala raja. Bahkan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, keagungan, kemuliaan namanya. Oh haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
layak dipuji disembah, Allah yang bertata lurus jalannya selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar sembah Tuhan, sembah Yesus, tinggikan namanya, masyurkan Tuhan dalam kebesarannya, Dialah yang sungguh ajaib, haleluya. Terpuji Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami masyurkan namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Yesus. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Oh haleluya. Terpuji namamu selama-lamanya Tuhan. Mari kita pujian dengan seluruh hati. Katakan Engkau layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Layak dipuji disembah, Allah yang bertata lurus jalannya selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah, Allah yang bertata lurus jalannya selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar, namamu besar termulia, namamu besar haleluya. Nama Tuhan, nama Raja di atas segala raja. Amin, saudara. Saudara sudah siap untuk bersorak bagi Tuhan? Amin. Kalau saudara sudah siap, mari kita angkat suara kita angkat tangan kita mau pujikan namanya. Yesus, hanya Kaulah kekuatan di hidupku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
besar selama-lamanya. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Saudara, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam selama 6 hari kita bekerja, di situ Tuhan terima kasih. Mari kita berikan persembahan kita pagi ini. Haleluya. Oh, haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya terdapat selangit. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Mari saudara, tiba waktunya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Hari-hari kita yang kita lalui tidak selalu baik, dan bukan tidak mungkin kita akan menghadapi lembah-lembah kekelaman, saudara. Tapi percayalah, tangan perlindungan Tuhan selalu menjagai kita, selalu menyertai kita. Sebab Allah yang kita sembah, Dialah Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Dia yang selalu peduli akan setiap kehidupan kita umat-umatnya. Dia yang selalu memperhatikan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar kepadanya. Sungguh mulia dan sempurnanya kasih Allah kita. Oh haleluya Yesus. Mari kita mau katakan dengan iman kita, Yesus Engkau Juru Selamatku Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tidak pernah lelah menyertai setiap kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku, tiada pernah, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Firman Tuhan sebentar yang kita dengar, itulah janji kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oh, tidak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan
firman Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata perlindungan Tuhan hari lepas hari bagi kami, bagi keluarga kami Tuhan. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan doa Tuhan nyatalah hidupku. Tiada pernah senantiku, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mari kita angkat tangan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan pesan setia-Mu Tuhan di hidup. Katakan Yesus Engkau juru selamatku Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan pesan setia-Mu Tuhan di hidupku. Pesan setia-Mu, pesan setia-Mu Tuhan, pesan setia-Mu, pesan setia-Mu Tuhan. Katakan pesan setia-Mu, pesan setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh haleluya, pesan setia-Mu Tuhan, pesan setia-Mu di hidup kami Bapa. Haleluya, kami bersyukur akan kebaikan-Mu. Selamat datang kami yang baik, perlindungan-Mu nyata dan sempurna Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami percaya akan kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya akan tuntunan kuasa dalam hidup kami. Sampai pada pagi hari ini kami boleh atas bagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ajaibnya kasih-Mu Tuhan, ajaibnya kasih-Mu Yesus, pertolongan-Mu yang luar biasa, Raja segala raja. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu Roh Kudus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pernah suatu kali Daud mengalami masa-masa yang kritis dan krisis. Bahkan dia berkata, sepertinya Tuhan sulit untuk ditemui. Apa kurangnya Daud, saudara?
Dia orang benar, doanya juga begitu sungguh-sungguh dan tulus. Tapi pada saat dia memerlukan pertolongan, kadang-kadang dia rasakan Tuhan sulit ditemui. Itu aneh, saudara. Biasanya kalau dekat, sekali ngucap, langsung datang. Tapi ini tidak. Itu kata Daud. Ada banyak tokoh Alkitab yang menghadapi masa-masa yang sulit, dan ketika mereka minta pertolongan yang Tuhan berikan itu tidak seperti apa yang mereka duga. Kali ini kita menemukan seorang yang bernama Yohanes, rasul terakhir dari 12 murid Yesus yang masih hidup. Dia dibuang di Pulau Patmos, pulau yang terpencil yang tidak ada penghuninya kecuali binatang-binatang yang merayap, dalam keadaan luka karena habis disiksa, dimasukkan ke dalam penggorengan, kemudian dibuang di Pulau Patmos. Di pulau yang tidak ada satupun orang yang mau ke sana. Tapi justru di tempat di mana orang tidak mau ke sana, Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes. Dan cara Tuhan untuk mau bicara kepada gereja Tuhan sungguh aneh. Ya. Yohanes disuruh mengambil kitab atau gulungan kitab, dan gulungan kitab itu disuruh untuk dia makan. Aneh bukan? Mestinya Tuhan langsung bicara saja kepada Yohanes, kemudian Yohanes sampaikan lewat tulisannya untuk gereja di akhir zaman. Tapi ini tidak. Apa yang dilakukan oleh Yohanes sesuai dengan berita Tuhan? Di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 9 dikatakan seperti ini. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ya. Yohanes disuruh mengambil gulungan kitab yang ada di tangan malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan berkata, kamu makan gulungan kitab itu, akan manis terasa di mulutmu dan akan pahit terasa di perutmu. Kebenaran firman Tuhan ini berakibat dua hal, saudara. Manis dan pahit. Kebenaran firman Tuhan itu berakibat dua hal, manis dan pahit. Awalnya Yohanes sudah nggak paham ini maunya apa. Kalau Tuhan mau bicara, bicara langsung saja. Tapi ini enggak. Yohanes disuruh makan gulungan kitab. Dan secara umum gulungan kitab, kertas yang dibuat dari papirus, kulit, itu pasti pahit semua. Rasanya pahit semua. Tapi kali ini firman Tuhan berkata, akan manis di mulutmu seperti madu dan pahit di perutmu. Nah, makanya saya kasih tema manis di mulut, pahit di perut. Kebenaran firman Tuhan yang diberitakan kepada manusia sekali lagi mengandung dua akibat, manis dan pahit. Bukankah ini makanan yang sangat sempurna, nutrisi yang sangat sempurna bagi kehidupan rohani setiap orang Kristen? Tidak ada makanan yang sesempurna firman Tuhan, saudara. Tidak ada. Karena ini utuh, lengkap, ada yang manis,
ada yang pahit. Kalau tubuh kita dimasuki dengan makanan-makanan yang manis terus saat lahir sampai sekarang, maka dijamin penyakit kita ini akan lumpuh. Lumpuh. Kalau manis terus. Atau sebaliknya. Kalau yang masuk dalam tubuh kita itu makanan yang terasa pahit semua dari kita lahir sampai sekarang, maka kita juga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau ada makanan yang manis masuk, kemudian yang pahit masuk, itu akan berimbang dan akan membuat tubuh kita sehat. Saya ini orang Jawa, jadi dari kecil udah biasa makan yang selalu manis. Sayur yang manis, kue apalagi manis. Kalau pergi ke jemaat atau ke rumah seseorang dikasih air, teh yang manis, ya, selalu manis, dan itu dari kecil. Saya baru sadar setelah 5 atau 7 tahun yang lalu. Awalnya saya tidak terlalu perhatikan tubuh saya. Tapi sekitar 7 tahun yang lalu saya baru sadar ada sesuatu yang aneh di tubuh saya. Kalau saya naik mobil gitu, nggak nyetir, duduk langsung ngantuk. Awalnya saya bilang, wah udah biasa, mungkin kecapean ya, perjalanan jauh dan saja. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ketika saya cek gula darah saya bersama dengan istri saya, sudah tahu berapa? 550. Baru pertama kali cek gula darah saya. 550. Langsung dimarahi saya. Wah bapak ini berbahaya, ceroboh ini. 550 itu 7 tahun yang lalu. Setelah itu saya baru merasakan dampak-dampak selanjutnya. Karena apa? Yang masuk dalam tubuh saya selalu manis, dan manis. Apalagi kalau tugas dan perjalanan jauh. Udah teratur sama saya. Dari 7 tahun yang lalu kemudian saya mulai rubah pola makan dan masukan-masukan yang dalam tubuh saya. Tidak boleh hanya manis terus. Harus ada yang pahit yang masuk dalam tubuh saya. Dicarilah sayur-sayuran yang warnanya warna tertentu dan rasanya pahit. Dari situ mulai terkendali. Sampai pada satu titik pada 2 atau 3 tahun yang lalu gula darah saya turun betul-betul 120. Dokter bilang selesai. Tapi dia nggak bisa berhenti, nggak minum obat. Itu seumur hidup, saudaraku. Kalau nggak minum obat, harus jaga pola hidup, pola makan, dan seterusnya. Kalau nggak turun naik seperti itu. Saudaraku, tidak ada makanan yang sesempurna firman Tuhan. Firman Tuhan itu rasanya manis bagi mereka yang meresponi dengan baik dan taat melakukannya. Manis. Janji-janji firman Tuhan itu manis dan indah buat kita yang mengharapkan pertolongan dan bantuan Tuhan. Tapi kita nggak bisa baca Alkitab semuanya sendiri. Kita hanya pilih yang enak-enak saja, yang manis-manis, nggak bisa. Firman Tuhan itu utuh. Kebenaran firman Tuhan itu utuh. Dikatakan firman Tuhan itu bagaikan madu. Ya, firman Tuhan itu bagaikan madu. Bagi mereka yang merindukan janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu Tuhan. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Kata Daud. Jadi firman Tuhan itu manis bagaikan madu. Janji firman Tuhan itu bagaikan madu. Manis, menyehatkan, saudara. Menyegarkan. Memberi kekuatan yang baru. Memulihkan dan memberkati. Jadi kalau kita mau kembali baca Alkitab, saya mau tekankan kepada kita semuanya. Jangan sekedar baca Alkitab.
Apa yang saudara baca, saudara cari mana janji yang ada di bacaan saudara tadi. Sebab kalau tidak, saudara tidak bisa menemukan manisnya firman Tuhan ini. Kalau saya baca satu ayat, saya akan cari ada janjinya di situ enggak? Kalau saya baca satu pasal, saya cari ada janjinya di situ enggak? Karena janji firman Tuhan itu manis, saudara. Bagikan madu, dia menyegarkan, dia menyehatkan, dia memulihkan kekuatan, dia memberikan kekuatan. Itu firman Tuhan. Bagi setiap orang yang merindukan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bagikan madu, manis, menyehatkan, menguatkan kita semua. Tidak ada makanan yang sempurna firman Tuhan. Hari-hari seperti ini, mana ada berita yang baik? Hampir nggak ada berita yang baik. Setelah mau lihat televisi, hanya menghibur sesaat, bukan? Setelah lihat koran, baca koran, mana berita yang menyenangkan, mana berita yang baik? Hampir tidak ada. Dan semua yang masuk dalam pikiran kita itu mempengaruhi hati kita, kan? Kalau yang masuk dalam pikiran kita sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, maka hati kita juga akan terpengaruh. Dan kalau hati kita terpengaruh, maka seluruh kehidupan kita akan kena dampaknya. Itulah yang terjadi di luar sana. Kita tidak menemukan yang manis dalam hidup ini di luar sana. Dalam situasi seperti ini, firman Tuhan satu-satunya makanan rohani yang benar-benar komplit nutrisi. Manis bagikan mata. Jadi jangan biarkan firman Tuhan tidak menjadi makanan rohani saudara sehari-hari. Sebab kalau saudara tidak memberikan asupan rohani sehari-hari firman Tuhan dalam hidup saudara akan lemah. Ada sedikit masalah khawatir, ada sedikit persoalan takut. Karena tidak ada kekuatan yang masuk. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu manis bagikan madu, dan itulah yang menguatkan kita sehingga kita sanggup menjalani hari-hari kita sampai detik hari ini. Tapi akibat yang kedua yaitu pahit di perut. Firman Tuhan itu menegur, bukan sekedar memberi janji. Ketika saudara baca firman Tuhan, bukan hanya janji Tuhan yang ada di situ. Kalau hanya janji Tuhan, manis rasanya. Penyertaannya sempurna, pemeliharaannya ajaib, perlindungannya begitu kokoh. Aman kita semuanya, tenang hidup kita. Tapi firman Tuhan juga menegur. Dan teguran itu kepada siapapun juga akan menjadi enggak enak, pahit rasanya. Komplit bukan? Tidak hanya memberi kesenangan saja, tapi firman Tuhan juga memberikan teguran bagi setiap umat Tuhan yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang hidupnya tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Firman Tuhan menegur. Dan kalau orang ditegur, itu respon pertama adalah nggak mau ditegur. Respon pertama orang yang ditegur itu nggak mau ditegur. Itu respon pertama. Sekalipun nanti dia akan berpikir dan dia akan terima sedikit demi sedikit sebagai kebenaran. Oh iya, betul omongannya.
Bagi setiap orang yang hidup di dalam dosa, firman Tuhan tidak manis lagi, tapi pahit buat dia. Bagi setiap orang yang mau berjalan sendiri dalam hidup, nggak mau dituntun, dipimpin Tuhan, dan ketika Tuhan menegur, meluruskan jalannya, firman Tuhan itu pahit rasanya. Pahit karena diatur, saudara. Firman Tuhan itu manis bagikan madu, tapi pahit bagikan obat. Jadi dua damai ini, saudara. Ketika Yohanes disuruh memakan gulungan kita, maka Tuhan mau bicara kepada seluruh gereja yang ada di bumi ini di akhir zaman ini, saudara. Karena ketika setelah Yohanes memakan gulungan kitab itu, maka Tuhan mencurahkan murkanya, 7 murka Tuhan yang luar biasa pada gereja Tuhan. Aneh, loh. Gereja sangat disayang Tuhan. Tuhan begitu mengasihi gerejanya. Tapi Tuhan juga menghukum gerejanya yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. 7 cawan murka Tuhan dicurahkan. Saya baca di kitab Wahyu. Pahit rasanya. Dihukum itu pahit, saudara. Diberi disiplin itu baik, pahit. Bagi yang nggak mau hidup disiplin, bagi yang melanggar dihukum itu pahit juga, saudara. Dan firman Tuhan juga sama. Firman Tuhan tidak akan memberikan kedamaian bagi orang yang mau hidup semaunya sendiri. Pahit bukan? Firman Tuhan tidak akan pernah memberikan ketenangan bagi mereka yang hidup di dalam pelanggaran. Pahit bukan? Firman Tuhan itu manis di mulut bagi setiap orang yang merindukan janji Tuhan. Dan pahit di perut bagi mereka yang masih hidup di dalam kesalahan demi kesalahan. Tapi ini lengkap ya. Lengkap firman Tuhan sebagai makanan rohani yang lengkap, sempurna. Dia bicara apa adanya. Kalau benar, dia berkati. Kalau salah, dia dihukum. Apa adanya firman Tuhan? Oleh sebab itu, jika kita membaca firman Tuhan, maka bacalah dengan utuh. Jangan sepotong-sepotong. Baca firman Tuhan tidak bisa sambil lalu. Dan hari-hari ini firman Tuhan banyak ditinggalkan oleh umat Tuhan. Banyak ditinggalkan. Padahal itu yang paling diperlukan hari-hari ini. Apalagi yang bisa membuat kita tenang dan damai sejahtera selain janji firman Tuhan? Gak ada, saudara. Kita mau cari apa? Cari di mana? Dalam bentuk apa? Enggak ada. Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita ketenangan jika kita merindukan janji firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah memberikan ketenangan dan kedamaian jika kita mengeraskan hati untuk hidup dengan cara kita sendiri. Dan Yohanes lakukan itu. Sekalipun dia merasakan manis di mulut karena dia tahu janji Tuhan itu ya dan amin dan begitu indah, tapi dia rasakan pahit di perut karena apa? Karena janji Tuhan bukan janji, karena firman Tuhan itu berupa teguran, ya, mengingatkan, menegur, mendidik. Dan nggak semua orang mau, nggak semua gereja tahu karena itu. Pagi hari ini, apakah firman Tuhan berbentuk janji yang sudah terima? Bagikan madu yang memberikan kekuatan dan kesegaran yang baru buat saudara? Atau firman Tuhan bagikan obat yang pahit buat saudara? Ketika kesalahan saudara ditonjok oleh firman Tuhan, ketika kesalahan saudara dibuka oleh firman Tuhan, ketika saudara ditegur oleh firman Tuhan, gak enak rasanya.
pahit rasanya. Tapi itulah obat yang sebenarnya. Itulah obat yang sebenarnya buat kita semua, buat gereja Tuhan. Itulah obat yang sebenarnya untuk menyembuhkan yang sakit. Itulah obat yang sebenarnya untuk memulihkan mereka yang sudah rusak. Itulah obat yang sebenarnya yang mengangkat mereka kembali yang sudah jatuh dan terpuruk. Jadi kalau kita mendapat teguran dari firman Tuhan, pahit rasanya, tapi terima sebagai satu kebenaran yang harus kita taati dan kita lakukan. Sebab kalau tidak, apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Kita tidak bisa jalan sendiri karena sudah menjadi kesaksian ketika kita jalan sendiri, kita jatuh, kita terpuruk, kita tersandung dan seterusnya. Dan ketika kita sadar kita nggak bisa jalan sendiri, maka kita harus mau dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Memang nggak bebas, dibimbing oleh Tuhan itu nggak bebas. Dan kita diberi kesempatan Tuhan untuk memilih. Seperti Adam memilih taat atau tidak. Seperti bangsa Israel memilih berkat atau kutuk. Ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Tapi sudah menjadi bukti ketika kita jalan sendiri, maka kita akan tersandung dan jatuh. Tapi ketika kita dituntun Tuhan, maka Tuhan akan melewatkan kita dari tempat-tempat yang bisa menjatuhkan kita. Firman Tuhan itu manis bagaikan madu. Kata Daud, madu itu sungguh amat menyehatkan. Namun ketika ada teguran firman Tuhan, itu obat buat kita. Ada hal-hal yang harus diperbaiki. Ada hal-hal yang harus diperbarui. Tapi kalau kita nggak mau makan yang pahit, nggak mau ditegur, nggak mau diperbaiki, nggak mau diingatkan oleh firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan semakin terpuruk. Ya, saudara akan semakin terpuruk. Jauh dari damai sejahtera, jauh dari sukacita. Karena firman Tuhan tidak akan pernah memberikan ketenangan bagi mereka yang hidup di dalam pelanggaran. Pahit rasanya. Ada satu saat saya merasakan kepahitan yang luar biasa. Bukan akar pahit, bukan. Tapi kepahitan dalam arti rasanya kok hidup itu begitu susah. Tidak ada yang bisa berubah di sekitar ini. Tambah berat. Doa juga semakin malas. Muji Tuhan juga semakin sekedarnya saja. Baik. Melayani, tetapi tidak ada rasanya apa-apa. Satu saat saya pernah mengalami seperti itu. Pahit bukan? Melayani begitu susah, tapi yang melayani sendiri nggak diberkati dengan pelayanannya. Itu pahit rasanya. Tapi yang pahit pun harus kita telan. Kalau teguran buat saya sendiri. Firman Tuhan ketika menegur kita itu pahit rasanya. Karena sepertinya kesalahan kita dibuka lebar-lebar. Dosa-dosa kita dibuka lebar-lebar. Tapi tahukah saudara? Justru itu penyakit kita yang perlu disembuhkan. Maka yang pahit pun harus ditelan. Teguran pun harus diterima. Agar damai sukacita itu kembali
mengalir dalam hidup kita. Sekalipun situasi sekitar belum berubah, tetapi sukacita saudara kembali muncul lagi. Mari saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, hidup itu harus terus berjalan bagaimanapun situasinya. Amin saudaraku. Saya tidak akan mau membahas corona lagi, karena semakin lama semakin dibahas semakin gede kepala dia. Benar saudara. Saudara tahu sendiri lah, saudara baca, saudara searching di Google berapa tiap hari. Saya nggak mau baca, saya nggak mau khotbah yang itu. Setiap kali saya utarakan pasti rasa khawatir menyebar. Provokator bagi saya. Saya ingin mengatakan janji Tuhan lebih manis dari madu. Ya, itu kekuatan kita, kekuatan kita. Ketika janji firman Tuhan kita makan, kita imani, ketika kita mencintai firman Tuhan, maka kekuatan sudah diperbarui Tuhan dari hari lepas ke hari. Dunia boleh tidak berubah, situasi di luar belum berubah, itu bisa saja, tetapi kekuatan sudah ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Baik saudara, baik keluarga saudara. Jadi firman Tuhan itu bagikan madu yang manis. Tapi kalau sudah ditegur oleh firman Tuhan, itu obat supaya kita sembuh. Kita kembali ke jalan Tuhan, kita kembali ke jalan yang lurus. Sukacita Tuhan dipulihkan, berkat Tuhan dipulihkan. Dan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan sesama juga dipulihkan. Apa yang belum Tuhan lakukan dalam hidup saudara? Cari janji Tuhan dalam Alkitab. Percaya itu pasti digenapi pada waktunya. Apa yang membuat saudara tidak tenang dan tidak sejahtera hari-hari ini? Cari dalam Alkitab. Ada teguran di situ. Saudara bisa diingatkan di situ. Ambil, telan, makan sebagai obat. Maka kita akan dipulihkan dari hari lepas ke hari. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Ada banyak racun yang bisa masuk dalam pikiran kami dan mempengaruhi hati kami. Dan semakin banyak racun yang masuk dalam hidup kami, semakin kami digoyahkan iman kami. Semakin kami tidak punya kekuatan. Semakin kesehatan kami semakin hari semakin merosot dan terpuruk. Dan pada satu saat bisa saja kesehatan rohani kami benar-benar habis. Kami hanya bisa dapati janji firman Tuhan yang manis seperti madu, menguatkan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan. Dan biarlah madu firman Tuhan belum masuk dalam pikiran kami, mempengaruhi hati kami, dan terus berproses dalam hidup kami. Hari-hari ini, biarlah Tuhan jamah setiap kami umat-Mu untuk semakin mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan makanan yang sempurna, yang komplit yang kami perlukan hari-hari ini. Jangan biarkan kami meninggalkan firman Tuhan. Jangan biarkan kami hanya membaca seperti membaca buku-buku yang lain. Sementara firman Tuhan adalah yang menghidupkan kami itu. Berikan kami gairah untuk membaca firman Tuhan lagi. Supaya bukan hukuman yang datang kepada kami, tetapi pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan itu manis di mulut karena mengandung janji-janji Tuhan. Firman Tuhan itu berupa janji-janji Tuhan. Tapi firman Tuhan juga berupa teguran, jadi pahit di perut. Tapi biarlah yang manis dan yang pahit boleh kami terima dengan sukacita. Karena itulah yang membuat kami bisa bertahan dan hidup di akhir zaman ini. Teruslah berfirman dengan cara Tuhan dalam hidup kami. Dan kami siap menerima dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dan berkati setelah saya kembalikan. Tuhan, itulah kerinduan kami agar rohani kami terus bertumbuh, berakar ke bawah semakin kuat, bertumbuh ke atas dan berbuah-buah lebat. Tidak pernah kenal musim, terus akan berbuah. Dan itulah kerinduan kami, kiranya Tuhan menjadikan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan pulang, Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang masih sakit, yang hari ini masih belum berani ibadah karena memang peraturannya tidak boleh beribadah. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka supaya minggu depan mereka sudah pulih dan betul-betul mereka disembuhkan Tuhan dan mereka bisa kembali beribadah seperti sedia kala. Berkati setiap jemaatmu, baik yang akan berpergian keluar kota atau mungkin yang akan langsung bekerja atau yang akan kembali ke rumah menikmati kebersamaan dengan keluarga, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Dan kalau besok kami akan berjuang kembali dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan yang membuat kami, langkah-langkah kami terus berjalan dengan baik, dan kami tetap tidak goyah karena Tuhan melindungi, menjaga kami, dan memelihara kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Berkati gereja ini agar terus mewartakan kabar baik, dan ada banyak orang yang mulai dijamah Tuhan, sehingga ada orang-orang yang mulai menerima Tuhan dalam hidup mereka dan mereka diselamatkan Tuhan. Berkati lingkungan sekitar gereja, kiranya Tuhan memberkati mereka lewat gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Tolong berkati kita semuanya, ambil satu instrumen. Everyone needs compassion, a love that's never failing. But let mercy fall on me. Well, everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of a nation.